Minggu bagi kita semuanya jemaat HKIP Jalan Lili yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu Keluarga dalam Minggu 15 setelah Trinitatis ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Melalui pada minggu ini kita diajak untuk mengerti kemuliaan dan kuasa Allah di dalam ciptaannya. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita memuliakan dan memuji Tuhan dalam hidup kita sebagai kuasanya nyata dalam ciptaannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh Anak Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa cobaan, waktulah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum
Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dikerugi. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kitab yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kitab ke-6, jangan membunuh. Kitab ke-7, jangan berzina. Kitab ke-8, jangan mencuri. Kitab ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kitab ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan kebenaran yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
untuk kita pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 yang dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-18. Saya bacakan dari depan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Shafat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kali waktu titim tajahama di lebaran warta na pinasahat ni situasi kami. Mari dimainkan. Dameni debatana sumurung sian saluh naroha. Imana mangramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani tuhatta dihita di minggu pa 15 dung Trinitatis tersurat di Evangelium Lukas pidu 17 ayat 26 tu ayat 37. Sonoma tersurat disi. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lut. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur.
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang ke-15 setelah Trinitatis, kita menerima suatu tema. Topik minggu adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Bahwa kuasa Allah itu nyata dalam ciptaannya. Dalam ayat yang ke-26 dan 27, kita menemukan nama Nuh. Allah memilih Nuh sebagai orang yang benar dan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Saya ulangi, Allah memilih yang namanya Nuh karena Nuh adalah orang yang benar. Karena Nuh adalah orang yang beriman hanya kepada Tuhan Allah. Dan Allah membuat Nuh sebuah bahtera. Saya ulangi agar jangan ada salah memahami. Allah yang membuat Nuh sebuah bahtera untuk menyelamatkan Jadi Allah membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan salah, bukan untuk menyelamatkan manusia. Allah membuat bagi Nuh sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarga Nuh. Iya, mari camkan. Jangan salah menerjemah. Saya ulangi sekali lagi agar kita lebih memahami. Nuh adalah pilihan Tuhan. Allah memilih Nuh karena Nuh adalah orang yang benar. Allah memilih Nuh karena Nuh adalah orang yang beriman hanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membuat sebuah bahtera buat keluarga orang yang benar. Buat keluarga orang yang beriman. Amin. Iya. Ido gunana tong. Jadi bahasa hitau marsigulut lau marhaporsiaon melakukan sebuah kebenaran supaya keluarga kita diselamatkan. Itulah ayat 26 do 27. Sehingga Allah menyelamatkan keluarga orang benar, keluarga orang beriman, dan hewan-hewannya dari air bah. Yang kedua, saudaraku, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Ada namanya Lut. Lut adalah kemenakan Abraham, bukan anak Abraham kandung.
Dan Lot tinggal di Sodom. Allah menghancurkan Sodom karena kejahatan. Ya. Apa kejahatan? Kita baca tadi ayat 27 dan 28 bahwa manusia hanya makan dan minum. Mereka melakukan kawin dan dikawinkan. Nah, itu. Jadi ya kaulah nasomal. Tak ada untuk hari esok, hari depan. Lot kemenakan Abraham tinggal di Sodom. Allah menghancurkan Sodom karena orang Sodom adalah orang yang jahat. Jadi hitaope molo soolo marminggu ya nikmati. Molo soolo martangiang nikmati, ya kan? Molo soolo berserah kepada Tuhan nikmati, itu firman Tuhan. Lot yang hidup di Sodom diselamatkan oleh Tuhan karena Sodom dipenuhi oleh orang-orang jahat yang sangat mementingkan hidup hari ini, makan dan minum, mementingkan kawin dan dikawinkan. Itu ayat 27, 28. Saudaraku yang dikasihi Yesus, Lot keluar dari Sodom. Allah menyatakan kuasanya lewat ciptaannya. Jadi mula dong picang-picang ni debata tuhala naso porsea rajumi mei sebuah perubahan dalam hidup. Karena Allah menggunakan kuasanya dalam ciptaannya untuk merubah dunia. Ayat 28 dan 29. Sodom adalah orang jahat, tetapi keponakan daripada Abram namanya Lot Allah selamatkan dan hancurlah Sodom. Mari kita baca lagi ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Tadi ayat 28-29 Lot diselamatkan. Tetapi ayat 32 istri Lot mati. Ingatlah akan istri Lot ayat 32. Hanya ayat 32. Istri Lot berubah menjadi tiang garam karena tidak menaati perintah Allah. Mari bisa munculkan dulu ayat 32. Sangat singkat. Ya. Ingatlah akan istri Lot. Ia menoleh ke hartanya, ia menoleh ke kehidupannya ketika Allah menghancurkan Sodom. Ya. Jadi mari lihat. Jadi unang bangga hitatong, mula dong dihita sinamot. Ya pikirkan dulu apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Itu khotbah kita minggu yang lalu. Bila Anda memiliki harta itu adalah ujian. Bila Anda memiliki sebuah kelebihan itu adalah ujian. Apakah Anda dengan kelebihan Anda mengenal Allah sumber dari segala kehidupanmu atau tidak? Itu adalah ujian. Sekarang mari kita lihat ayat 35 dan ayat 36. Pada ayat 35 dan ayat 36 ada disebut di situ kata mengilang. Para perempuan biasanya mengayak biji gandum
hasil panen dan menghaluskannya di penggilingan sampai menjadi tepung. Nah, itu. Jadi wanita biasanya lau mabai kue kan jolo diengge cobo rasna dungi diangini dungi digiling asa boy gabe itak molo dung itak boy madiudi nang gabe ahabe nonna nang gabe kue nang gabe goreng nang gabe bolu ya bisa karena telah mengilang telah melalui proses penggilingan yang sederhana berbentuk lempengan batu. Biji gandum dapat dihaluskan di situ menggunakan gilingan batu atau kayu. Ayat 35, ayat 36. Didok, tugas kita adalah berguna. Neng dohononna marguna do peho nuaeng di debata itu. Marguna dope ho nuaeng di harajaon ni Tuhani. Marguna dope arga dope ho. Arga dope ngolum di harajaon ni debata. Manang holat di portibion nama ho arga. Ayat 35, ayat 36. Suatu saat gandum itu dimasukkan ke penggilingan. Dan bila gandumnya tidak berisi, maka gandumnya akan dibuang ke sekam dan akhirnya akan dibakar. Tetapi bila gandumnya berguna dan berisi bernas, maka dia akan menghasilkan tepung yang halus yang nantinya diolah sebagai bahan untuk kebutuhan orang yang mengilang. Saudaraku, pada akhir nanti kita diperhadapkan pada masa kini. Apakah kita yakin bahwa kuasa Tuhan itu tidak mungkin lagi dan tidak bisa ditangkis? Kuasa Tuhan itu pasti nyata untuk memilih orang yang baik, orang yang beriman dari orang yang jahat. Kuasa Tuhan itu memilah orang yang jahat dari orang yang beriman. Ayat 35, ayat 36. Sehingga tidak ada dalam kehidupan kita saat ini adalah memiliki cinta kasih yang palsu. Tidak ada yang memiliki cinta kasih yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan kepentingan terselubung. Cinta kita menjadi cinta murahan, cinta yang tidak punya makna, cinta yang tidak memiliki arti, cinta yang hanya ada maunya sendiri. Ayat 35, ayat 36 berkata, Allah memasukkan apakah dia memiliki biji yang bernilai atau memiliki hampa dalam hidupnya. Sehingga ayat 37 berkata, konteks khotbah kita ada disebut dalam kata mayat. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung najar. Mayat, bangke, itu adalah makanan kesukaan burung. Burung najar adalah burung pemakan bangkai. Bila ada hewan yang mati, burung ini segera mengerumuni bangkainya. Bila manusia telah mati di dalam dosanya, mati di dalam kejahatannya, mati di dalam kehidupannya yang lama, maka burung pemakan bangkai yang menguasai hidupnya. Jadi akamanginang hinauli ni mingguta sadarion. Izinkan hidupmu berharga buat Tuhan.
Jangan hanya hidupmu berguna buat burung pemakan bangkai, manang si bolis, si pangago, si paototoi. Mayat orang yang jahat adalah kegemaran burung pemakan bangkai. Perumpamaan ini berarti kalau terjadi sesuatu hal yang buruk, orang pasti segera mengetahuinya dan berkerumun untuk menyaksikannya. Namun kata yang diterjemahkan dengan burung najar dapat juga berarti burung elang, simbol pasukan dari kekejaman dan kekerasan orang Romawi. Saudaraku yang dikasihi Yesus, dalam dunia dewasa ini semangat kasih yang sejati terkadang menjadi luntur karena digadang-gadang oleh harta, karena digadang-gadang oleh tahta, karena digadang-gadang oleh kenikmatan duniawi. Saudaraku, sehingga kadang iman kita itu bukan lagi identitas diri, tetapi itu adalah pelengkap saja, bukan menjadi patokan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita tidak memiliki orientasi yang jelas. Iman kita tidak memiliki harapan yang pasti, sehingga iman kita ini hanyalah kepentingan yang terselubung. Lewat minggu yang ke-15 setelah Trinitatis, kita dikuatkan bahwa kuasa Allah nyata dalam segala ciptaannya. Saya ulangi, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Amin. Bertangiang mahita. Terima kasih Tuhan, kasih karuniamu nyata. Kami telah mengenal kuasa-Mu. Kuasa-Mu memberi kehidupan bagi orang yang beriman. Kuasa-Mu memberi kehidupan bagi orang yang taat dengan firman-Mu. Bagaikan Nuh dan Lut. Sedangkan istri Lut ikut karena dia tidak seturut dengan perintah Tuhan. Kami telah menelah firman-Mu bahwa yang Tuhan inginkan adalah hidup yang bernas, yang memiliki biji yang utuh, biji yang sempurna. Sehingga bila kami menjadi biji yang berguna, adalah biji yang bisa diolah dan berguna dalam kehidupan masa nanti. Kami telah mengenal kuat kuasa Tuhan, bahwa kuat kuasa Tuhanlah yang mengolah dunia ini seturut dan sekehendak Tuhan. Sehingga dengan kuasa Tuhan yang jahat pasti akan lenyap dan mayatnya akan dikira oleh burung najar. Tuhan, kami pada saat ini telah berlutut dan menyembah kepadamu. Kami ingin bagaikan Nuh, Tuhan membuat bahtera hanya untuk menyelamatkan keluarga Nuh dan hewan-hewannya. Kami juga sangat rindu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu menguasai kehidupan kami, sehingga kami penuh dengan sukacita karena kami adalah tetap hidup di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan masalah. Kuatkan kami Tuhan dalam minggu keluarga, walaupun di tengah kehidupan rumah tangga kami melakukan ibadah, agar kami menjadi biji yang berguna di hadapan-Mu. Amin. Marede mahita laos tapasaha ma persembahata.
Alede bata ama namin na di benwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan doho na sa ulibasan na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasek kami pilihanon. Pati bulhon harajaw meditong atongan ni huriyam doho di portibyon. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutanda hami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di benwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajonmo, say saut malomo ni roham di benwa tongosongon na di benwa gijang, lehon matu kami sadarion, hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panasa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasorhon damena tu todim.